Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Unikar. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya mau bikin sambal, yang mana sambal ini tahan sampai 1 minggu. Jadi ini mempermudah kita kalau kita mau bikin apa aja yang mau disambalin, misalkan telur disambalin, kentang disambalin, atau ikan disambalin, kita nggak perlu lagi bikin sambalnya, cukup sekali aja kita bikin sambal untuk 1 minggu. Jadi kita udah nggak capek-capek lagi ngulek sambal atau blender, dan juga ngehemat gas, tenaga, dan waktu. Ayo, mari kita bikin. Oke, baiklah teman-teman. Ini bahan-bahan untuk sambal kita. Cabai merah keriting seperempat kilo. Ini saya udah petah-petahin untuk di blender nanti. Bawang merah 12 siung, bawang putih 2 siung, daun jeruk 3 lembar, udah dibuang tulangnya, tomat 4 biji karena kecil-kecil. Terus ada garam, ada roiko, ada minyak goreng. Nah, ini kita blender. Tomat kita masukin ke blender. Terus cabenya kita masukin. Masukin ke blender. Ini rawitnya juga. Bawang putih. Bawang merahnya juga. Ini kalau daun jeruknya enggak, nanti ini daun jeruk. Kita blender dulu ya. Nah, teman-teman, sebelum kita memblender bahan-bahannya, jadi ini kita masukin minyak. Ini kita masukin minyak banyak aja, nggak apa-apa, supaya gampang memblendernya kan. Saya masukin minyaknya segini nih. Tuh, kelihatan nggak? Coba. Tuh. Separuh lebih dari cabenya. Yuk, mari kita blender dulu. Oke teman-teman, ini udah selesai di blender. Ini cabai yang tadi kita blender. Ini ada bawang yang diiris 4 siung. Ini daun jeruk, ini garam, roiko. Jadi saatnya kita menggoreng cabenya. Saatnya kita masak. Mari. Kita nyalain apinya ya. Ini kita mulai menggoreng ya. Ini wajannya ada air sedikit. Kita keringin airnya dulu. Nah, kita kasih minyak dikit untuk menggoreng bawang. Nah, kita masukin bawang merahnya. Ini bawangnya ini kita goreng sampai harum. Nanti kalau udah harum baru kita masukin sambalnya.
Ini bawang ini harus terus diaduk ya, soalnya kalau nggak diaduk takutnya masaknya sebagian matang sebagian enggak, jadi nanti ada yang gosong ada yang enggak kalau nggak diaduk, kalau dibiarin begitu aja. Ini sepertinya udah mulai wangi. Wangi bawang, mantap. Ini sampai digoreng sampai agak kecoklatan aja, jangan sampai gosong ya. Nih kalau udah seperti ini udah nih, kan udah kuning tuh. Nah baru kita masukin sambal yang kita blender, cabai yang kita blender tadi. Ini kita masukin. Kita aduk. Sini kita masukin daun jeruknya. Masukin daun jeruk. Kita masukin royconya. Royconya dikasih satu ya, satu bungkus. Kita masukin garam. Garamnya kita coba sekitar 1 sendok teh dulu ya. Nanti coba dikoreksi rasa nanti. Kalau misalkan masih kurang garam bisa ditambahin. Takutnya kalau langsung kita masukin setengah sendok makan, takutnya asin. Jadi ini kita masak sampai matang, sampai berubah warna. Ini sepertinya sambalnya udah matang. Ini minyaknya udah naik ke atas dan warnanya sudah berubah. Jadi kita matikan api. Nah, udah matang sambal kita ya. Jadi kita taruhin di wadah. Nah setelah sambalnya matang, jadi kita dinginin sebentar. Ini udah lumayan agak dingin. Jadi kita taruhin di wadah seperti ini nih. Jadi wadahnya itu wadah tertutup ya. Taruh di wadah tertutup. Oke teman-teman, ini kita nyalain api kompor. Jadi ini cabai yang sambal yang kita bikin tadi. Ini kita ambil sedikit. Kita taruhin ke wajannya. Ini nggak usah ditambahin minyak lagi. Ini udah cukup minyak sambal yang kita bikin itu aja. Jadi kita taruh gini.
kita angetin sedikit. Nah, habis itu apa yang kita goreng telur ini, kebetulan kita hari ini goreng ini nih telur sama ikan asin. Nah, ini kita tinggal aduk aja, aduk ini ke sini. Nah, ini kayak gini kan udah selesai. Jadi setiap hari kita itu sambal ini nih tahannya seminggu. Jadi setiap hari kita mau bikin yang dicabein, yang disambelin gitu, misalkan telur, ada ikan, ada kentang, terong, apaan aja yang mau kita sambelin. Oke teman-teman, ini kita tinggal tadi udah diambil sedikit sambal yang udah kita bikin tadi, yang banyak tadi. Jadi kita ambil tinggal sesendok ini aja nih, udah cukup. Ya sudah, ini kita aduk-aduk. Jadi setelah itu kita taruhin deh ke piring. Nah, kita waktunya juga cepat gitu, kita nggak blender, kita nggak nyuci-nyuci cabe, nggak ngiris-ngiris bawang, dan gas juga kita hemat, dan kita juga nggak capek kan. Nah, ini kita udah selesai nih. Arah, udah matang telur balado ikan asin kita nih. Oke teman-teman, ini sambalnya kita udah taruh di wadah. Di wadah harusnya ini wadah ini ditutup. Ini tutupnya. Jadi kita tutup begini rapat. Setelah itu kita taruh di kulkas. Nanti setiap kali kita nyambel atau bikin balado, kita tinggal ambil sedikit-sedikit. Dan nggak perlu ditaruh di freezer. Di chiller aja. Oke teman-teman, kita udah selesai bikin sambalnya. Silahkan coba di recook ya, semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum, dah.